Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah Sayyidina al-Mustafa Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala aydan, man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilma sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan talaqi Al-Qur'an kita. Namun sebagaimana biasanya, sebelum kita melanjutkan kepada sesi talaqi, mari kita mengkaji sedikit ayat-ayat Al-Qur'an yang pada hari ini kita sudah sampai pada kajian surah Al-Alaq. Baik, saya minta tolong para alim untuk membacakan surah Al-Alaq ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Syukran, jazakumullah. Baik, surah Al-Alaq yaitu yang terdapat di dalam juz 30. Namun semua sepakat surah Al-Alaq ini adalah 5 ayat pertama merupakan awal daripada turunnya wahyu yang pertama. Meskipun ada ulama yang berpendapat bahwasannya yang merupakan wahyu pertama itu bukan surah Al-Alaq. Ada yang berpendapat surah Al-Fatihah. Namun riwayat ini sangat lemah. Saking lemahnya, kita bisa buktikan di dalam Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menunjukkan huruf nun yang dipakai sirat nun yang menunjukkan kepada kata kami, menunjukkan saat itu bahwa orang yang masuk Islam sudah banyak, sudah memakai kata kami, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Itu salah satu dalil bahwasannya ulama-ulama tidak sepakat bahwasannya Al-Fatihah itu merupakan wahyu pertama. Namun mayoritas ulama mengatakan, termasuk hadisnya yang sahih terdapat di dalam Sahih Bukhari, bahwa riwayat bahwa wahyu yang pertama itu turun adalah 5 ayat pertama di dalam surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ini adalah surah yang mengajar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, ada riwayat yang menanyakan kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapatkan wahyu. Memang
tidak banyak riwayat-riwayat hadis yang menceritakan tentang kondisi Nabi atau kisah-kisah atau momen-momen saat Nabi sebelum mendapatkan wahyu. Setelah mendapatkan wahyu, itu banyak sekali sudah para sahabat yang mendapatkan informasi tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bagaimana kondisimu saat sebelum engkau mendapatkan wahyu?" Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ada suatu yang aneh yang berada pada diriku." Apa itu? Sebelum aku mendapatkan wahyu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hubbiba alayyal khala." Aku seakan-akan ada energi yang mendorong diriku untuk selalu ingin menyendiri. Memang kita membaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum mendapatkan wahyu itu masih bergaul dengan masyarakat, masih berdagang, masih ikut pamannya berdagang, masih berkumpul ataupun berkumpul dengan para pamannya, para saudaranya yang lain. Tetapi seperti ada energi yang ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menyendiri setiap saat. Maka oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Hubbiba alayyal khala." Aku seakan-akan sangat senang kalau aku ingin menyendiri. Tapi mungkin faktor sosial yang membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga harus bersosial. Kemudian ketika turunnya surah Al-Alaq, kita tahu bahwasannya surah Al-Alaq ini turun di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyendiri di Gua Hira. Sebelum turunnya surah Al-Alaq, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sempat berpergian naik ke atas Bukit Hira. Bukit Hira itu kalau kita melihat sangat sulit manusia untuk menaikinya. Kalau kita ke sana, ya, kalau sekarang sudah jadi tempat wisatawan Bukit Hira, sehingga kalau di bawahnya itu kita bisa melihat sudah banyak tempat-tempat wisata, sudah bagus sekali seperti komplek wisata. Sehingga di sana ada ma'arad itu apa ya? Ada seperti museum, ya. Ada museum wahyu namanya. Dan rancangan ke depan itu Hira itu memang ada yang naik, ada yang mencoba naik, ingin ikut naik melihat kondisi bagaimana tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertahanus menyendiri. Mungkin kalau kita nanti berpergian di tahun depan atau 2 tahun lagi akan ada cable car yang bisa naik langsung dari bawah, pakai cable car langsung naik ke atas. Nah, jadi tidak lagi menempuh jalan kaki. Nah, kalau sekarang itu para wisatawan masih bisa ikut naik, tapi harus jalan kaki. Dan itu harus menempuh 1,5 jam ke atas, 1,5 jam turun. Nah, menariknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu, mungkin medannya belum terlalu mudah seperti sekarang, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu senang meninggalkan seluruh kegiatan sosialnya dan bertakarub kepada Allah di tempat yang jauh daripada masyarakat. Ketika turun surah Al-Alaq, dalam satu riwayat dikatakan pada malam 17 Ramadan. Ada yang mengatakan di malam 27 Ramadan. Al-Qur'an, 2 riwayat ini ketika turun surah Al-Alaq melalui malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, itu pertama kalinya malaikat Jibril menampakkan dirinya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu pertama merasakan sangat ketakutan. Bahkan beliau sudah menganggap apakah hari itu sudah menemukan kematiannya. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Jibril mengatakan kepada baginda Nabi, "Iqra,"
Bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca, ya, atau apa yang harus saya baca. Nah, kemudian diulangi lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana biqari. Diulangi lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ma ana biqari. 3 kali diulangi. Sehingga di setiap pengulangan itu, di setiap jedanya, Jibril sempat merangkul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dirangkul lagi, tidak bisa dirangkul lagi, sehingga rangkulan itu begitu erat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dikatakan, seakan-akan aku mendapatkan kayak seperti perasaan campur baur, perasaan takut, perasaan pertanyaan yang begitu banyak. Apa ini sudah mendapatkan ajan? Ini ajan, ini malaikat maut. Beribu pertanyaan yang ada di kepala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam riwayat di akhir perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma aqra, apa yang harus saya baca? Baru dijawab oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di ayat yang kedua. Baik, kita masuk ke dalam penafsirannya. Iqra, ya, berasal dari kata qara'a. Huruf-huruf demi huruf ini tidak sembarangan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menariknya kata qara'a. Kalau dibalik, kalau qara'a itu sebenarnya di dalam secara makna itu bahas artinya menghimpun, ya, bukan membaca. Asal katanya adalah menghimpun. Kenapa menghimpun? Sesuatu yang bisa kita baca asalnya harus terhimpun. Apa yang harus terhimpun? Dari huruf demi huruf, benar? Kalau tidak ada himpunan huruf demi huruf, tak bisa kita baca. Kemudian kata qara'a itu menunjukkan satu kalimat yang sangat umum. Jadi tidak harus apa yang harus dibaca itu berasal dari suatu teks, berasal dari suatu bacaan, tidak harus. Apa saja yang kita lihat, meskipun alam raya, meskipun sesuatu yang terjadi, meskipun apapun yang bisa kita cerna dengan mata dan panca indera kita, gak mesti dengan mata, baik dengan hati ataupun dengan telinga, sehingga bisa kita katakan orang yang buta masih belum tidak bisa membaca, bukan. Orang yang buta juga bisa membaca, dia membaca dengan panca indera telinganya. Sehingga apapun yang bisa dicerna dan menimbulkan ilmu pengetahuan itu namanya iqra, qara'a. Sehingga di dalam Al-Quran ada yang menyebutkan kalimat qara'a, ada yang menyebutkan kalimat tala, yatlu, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, atau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini dua kalimat yang berbeda. Yang pertama iqra itu menunjukkan suatu yang sangat umum, sehingga saking umumnya boleh jadi yang dibaca sesuatu yang bukan hal yang suci. Bisa jadi membaca Taurat, membaca sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu juga masuk ke dalam iqra. Tetapi kalau sudah mengaitkan dengan utlu ma uhiya ilayya minal kitab, bacakan. Kalau kata utlu itu sudah membaca sesuatu teks yang suci. Baik. Kata iqra membaca. Saking uniknya kata para ulama, kalau kita balik iqra membaca, balik hurufnya dibalik menjadi aqarra, didahulukan qaf dan ra. Aqarra menjadi sesuatu ketetapan. Sehingga orang yang membaca itu akan mendapatkan suatu keteguhan dan ketetapan di dalam hatinya, atau ilmu yang dia dapatkan. Kemudian kalau dibalik lagi, ya, kita letakkan qaf di tengah, ra di awal, ya, jadinya roqiyah atau roqa'ah.
Itu adalah maknanya. Roqa'ah itu maknanya sesuatu yang terbalik, sesuatu yang tersungkur, yang tersungkur, yang terbalik. Nah, jadi apapun yang kita baca itu tetap maknanya seperti seakan-akan satu. Apa maknanya terbalik? Dari yang kita baca, apapun itu, meskipun ilmu apa saja bercampur baur, maka itu akan menjadi suatu ilmu yang bisa dicerna. Nah, kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Ma aqra, apa yang harus saya baca? Iqra wa rabbukal akram. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma aqra atau ma ana biqari, melanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril mengatakan, bacalah wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, dengan nama bismi rabbikal ladzi, dengan nama Tuhanmu yang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ayat ini dengan tugasnya sebagai pencipta. Allah Subhanahu wa taala selain daripada sifatnya akram yang nantinya disandingkan di ayat kedua sebagai sifatnya yang mulia, tapi tugas Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah sebagai pencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. Semua yang diciptakan, yang disebutkan di dalam surah ini tidak disebutkan objeknya apa saja yang diciptakan. Apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang terbaik yang diciptakan oleh Allah. Tetapi ada sesuatu yang diciptakan terbaik di atas terbaik. Apa itu? Khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan, mendesain manusia dari segumpal darah. Itu ciptaan terbaik Allah. Sehingga di dalam surah yang lain disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuknya. Kalau kita lihat kata insan, kata manusia, itu ada yang mendefinisikan manusia itu adalah binatang yang bisa membaca, atau binatang yang bisa, itu ada di dalam kaidah-kaidah mantik, yang artinya definisi itu tidak bisa sama dengan sesuatu yang lain. Bahwa manusia itu adalah suatu makhluk binatang yang bisa membaca. Ada binatang lain yang bisa membaca, dan cuma manusia yang bisa membaca. Sehingga khalaqal insana min 'alaq, manusia ini diciptakan dari segumpal darah. Maka ayat ini ada isyarat ilmiah, ada sesuatu ilmiah yang tidak, bahkan mungkin tidak didapatkan saat turunnya wahyu, tapi didapatkan setelah masa-masanya. Di ilmu-ilmu yang sekarang sudah canggih, itu sudah ada sekarang banyak hal yang dikaitkan, yang dianalisa dari ayat khalaqal insana min 'alaq. Apa itu 'alaq? 'Alaq itu segumpal darah yang terjadi setelah pertemuan sperma dan ovum, sehingga pertemuan itu menjadi segumpal darah. Dan proses penciptaan manusia berawal dari segumpal darah. Kemudian di dalam surah Al-Mu'minun disebutkan lagi nanti menjadi segumpal daging, menjadi nutfah, dan kemudian itu Allah sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun sampai 4 bulan Allah tiupkan ruh. Maka pertemuan sperma dengan ovum ini sehingga menjadi
manusia itu Allah sebutkan dengan alaq, bahwa itu menjadi sifat manusia pada dasarnya. Apa itu alaq? Kata lain, alaq itu adalah bergantung. Jadi segumpal darah itu bergantung di dalam dinding rahim ibunya. Dan kita, apa yang kita sombongkan sebagai manusia, Pak? Sebagaimana apapun, semandiri apapun kita setelah lahir, kita masih ada sifat bergantung, benar? Masih ada sifat ketergantungan dengan orang lain. Tidak bisa hidup kita sendiri. Maka oleh karena itu, manusia itu tercipta oleh alaq, dari alaq. Sesuatu yang bergantung di rahim manusia, meskipun setelah lahir dia menjadi wujud manusia, masih juga bergantung sama orang lain. Gak ada yang mengatakan, aku udah mau bergantung sama orang lain. Gak akan bisa. Meskipun gak bergantung sama orang lain, tapi mungkin ia masih bergantung sama Sang Pencipta. Yang pastinya manusia tidak bisa berhidup punya kehidupan sendiri. Nah, maka dua ayat ini menggambarkan bahwasannya ilmu yang diturunkan melalui kata Iqra, bahwasannya Nabi SAW ketika dikatakan ma ana biqari, apa yang kita simpulkan daripada itu? Apakah Nabi SAW dikatakan ummi? Ummi itu apa? Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Oke, baik. Sekarang kita simpulkan, ketika Nabi SAW, ada ulama yang mengatakan Nabi SAW ketika mengatakan ma ana biqari itu ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, sehingga para ilmuwan barat mengatakan, apa itu Rasulullah? Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kenapa diturunkan wahyu kepada orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis? Kita lihat sekarang penafsirannya apa. Dulu pada masa dahulu, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis itu adalah suatu kecanggihan, bukan aib. Orang-orang terdahulu pada masa Nabi tidak mengenal media-media tulis. Tidak ada sesuatu kertas segala macam, tidak ada pensil, tidak ada. Sehingga orang-orang terdahulu ketika ilmu apapun, syair-syair yang dia terima, di mana yang mereka tulis? Di dalam hafalan mereka. Sehingga Nabi SAW hidup di tengah kecanggihan yang tidak ada media tulisnya. Apakah itu aib? Bukan. Bahwa itu menunjukkan Nabi SAW lebih unggul daripada orang-orang itu. Ya mungkin kecanggihan zaman itu berbeda dengan kecanggihan zaman sekarang. Nah, kalau sekarang sudah ada media tulis, sehingga orang nggak punya buku, nggak punya alat tulis dianggap bodoh. Kalau zaman dulu orang punya media tulis, alat tulis, orang menulis sesuatu yang dia terima itu dianggap bodoh. Kenapa? Karena orang pintar itu adalah orang yang menyimpan semuanya ilmunya di dalam memorinya. Nah, itu pada zaman Nabi. Sehingga Nabi SAW tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, jangan disebutkan sebagai aib, bukan. Justru itu kelebihan Nabi SAW pada masanya. Kemudian Syekh Muhammad Abduh pernah mengatakan bahwasannya di dalam kata suruhan Iqra itu sebagai amar takwini. Apa amar takwini itu? Suruhan yang menjadikan kejadian yang terjadi setelahnya. Nabi SAW sebelumnya tidak bisa membaca, tetapi ketika diperintahkan oleh Allah Iqra, itu seakan-akan Allah mengatakan, jadilah engkau bisa membaca, jadilah engkau bisa menulis. Sehingga setelah itu kita bisa mengetahui dari sejarah-sejarah Nabi SAW pernah surat menurat dengan bangsa-bangsa lain. Tapi riwayat itu tidak terlalu valid. Dan saya juga pribadi tidak terlalu senang menerima penafsiran itu. Kenapa? Karena jauh sebelumnya dan jauh setelah itu masih juga orang-orang dan sahabat-sahabat masih melabelkan Nabi SAW itu ummi. Sehingga zaman sekarang pun masih ada labelnya ummi. Maka saya lebih senang dengan pendapat yang pertama,
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biarpun ummi, tidak harus kita memaksa diri kita untuk untuk melabelkan Nabi itu bisa membaca, bisa menulis. Tidak harus memaksakan seperti itu untuk menghapus aib Rasulullah. Tapi kita bisa menghilangkan aib itu dari bahasa-bahasa syubhat. Kita bisa mengatakan yang canggih itu pada zaman Nabi tak perlu media tulis, tak perlu media membaca. Nabi SAW lebih canggih daripada media baca dan media tulis. Baik, kita lanjutkan ayat kita. Silakan dilanjutkan ayat 3 sampai dengan ayat 5. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baik, syukur jazakumullah. Allah mengulangi kata kedua kalinya kata Iqra di dalam ayat ini. Iqra wa rabbukal akram. Setelah disebutkan di ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram. Apa maknanya? Ada yang mengatakan kedua pengulangan ini, yang pertama ayat 1 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq menunjukkan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh baca dan belajar untuk dirinya sendiri. Kata yang kedua Iqra wa rabbukal akram disuruh membaca untuk orang lain, artinya untuk mengajar. Jadi kewajiban daripada ayat ini dua, kewajiban kita sebagai manusia, kewajiban membaca dan kewajiban mengajar. Jadi dua-duanya ini termasuk kewajiban. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca mengajarkan. Iqra wa rabbukal akram. Di dalam ayat ini juga Allah menyebutkan sifatnya al-akram. Seluruh ayat-ayat Al-Quran tidak ada yang Allah sebutkan dengan kata akram kecuali di ayat ini. Kalau di ayat lain Allah sering menyebutkan dengan kata karim. Ya. Banyak-banyak kata-kata lain yang menunjukkan, yang menyandingkan kata yang mulia, karim. Tapi khusus pada ayat ini Allah menyebutkan akram. Apa itu akram? Akram itu lebih daripada karim. Akram itu menunjukkan sigat mubalaghah, sigat yang menunjukkan kata bersangatan, kata lebih mulia. Kalau karim mulia, akram sangat mulia. Kenapa Allah sebutkan ayat di dalam ayat ini akram mulia? Allah ingin menunjukkan apa saja yang kita peroleh, apa saja yang kita dapatkan, sumbernya itu semuanya daripada ilmu. Itu menunjukkan kemuliaan, kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu juga pengulangan, setiap pengulangan di dalam Al-Quran itu sebagai kemurahan dan kemuliaan Allah. Mana buktinya? Ada satu pendapat yang sangat bagus. Itu pendapat daripada Said Badi'uzzaman Said Nursi, penafsir Turki, bahwa beliau mengatakan setiap ada pengulangan di dalam Al-Quran itu seperti makanan pokok yang harusnya daruri, harus ada pengulangan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena setiap pengulangan di dalam Al-Quran itu sebagai mutiara, kayak mutiara. Dilihat dari sudut pandang kanan, kilauannya berbeda. Lihat dari samping kiri, kilauannya berbeda lagi. Lihat dari atas, kilauannya berbeda lagi. Dari bawah juga berbeda lagi. Maka setiap pengulangan di dalam Al-Quran ataupun bacaan apa saja yang kita peroleh dan kita baca, kita analisa berkali-kali, itu pasti ada sudut yang berbeda. Sehingga alam raya ini ketika diciptakan, memang ini alam tidak ada berubahnya gini-gini aja. Matahari sama, bulan sama. Tapi setiap kita ingin meneliti lagi, pasti sesuatu yang baru kita akan dapatkan. Begitu juga Al-Quran. Jadi sesuatu yang baru yang kita dapatkan, pengulangan seperti makanan pokok yang seharusnya juga diterima oleh diri, yang seharusnya diterima menjadi makanan pokok hati.
Itu pendapat yang sangat-sangat menarik yang saya terima, bahwasanya Said Nursi sanggup bisa menafsirkan setiap mukjizat i'jazul Quran, mukjizat Al-Quran, bahwa sesuatu ada yang baru daripada kalimat-kalimat pengulangan. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan qalam. Apa qalam? Pena. Baik, kenapa Allah sebutkan qalam? Alladzi 'allama bil qalam, Allah yang telah mengajarkan dengan pena. Baik, seringkali bahasa yang kita sebutkan, yang kita maksud akibat, yang kita maksud hasil, tapi kita sebut dengan alat. Contoh, itu kambing takut sama hujan. Memang takut hujan? Enggak, takutnya apa? Air. Bukan, itu air juga alat. Apa tadi yang ditakutin? Basah. Akibat yang ditakut harusnya, itu kambing takut basah. Tapi yang sering kita sebutkan apa? Kambing takut hujan, atau jangan main hujan. Kenapa? Ada masalah apa dengan hujan? Karena takut akibatnya sakit dan segala macam basah, ya. Padahal begitu juga Al-Quran. Kata kiasan yang Allah sebutkan, alladzi 'allama bil qalam, Allah yang mengajarkan dengan qalam, dengan pena. Apa yang ingin dimasukkan di sini? Akibat daripada pena apa? Atau hasilnya? Tulisan. Maka Allah ingin mengajarkan dengan tulisan. Itu yang pertama. Yang kedua, 'allamal insana ma lam ya'lam, Allah yang mengajarkan manusia dari sesuatu yang tidak tahu. Dua media yang Allah mengajarkan manusia, pertama dengan alat, kedua dengan tidak harus ada alat. Maka pendapat yang ayat yang kelima menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam agama kita bisa jadi orang memperoleh ilmu dengan cuma karena karunia Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah, tanpa harus membaca. Maka ada di dalam agama kita mengenal dengan nama istilah ilmu laduni, ilmu melalui mimpi, ilmu melalui tahannus, ya. Tapi itu hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah bertakarub dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak kita dengar cerita-cerita para ulama sufi terdahulu mendapatkan ilmu tanpa harus belajar. Maka ilmuwan barat itu yang mereka tidak terima, ya. Mereka harus rasional. Orang yang punya ilmu harus melalui media, harus melalui buku. Tapi di dalam agama kita tidak mesti. Tapi syaratnya apa? Harus dekat dengan Allah. Nah sekarang hati-hati, orang yang ingin dekat dengan Allah tanpa ilmu pun bisa jadi yang mengajarkan siapa? Setan. Maka orang-orang awam seperti kita, ayo kita ambil pendapat yang pertama, belajar melalui buku. Meskipun setelah itu, setelah melalui alat, nanti akan Allah berikan. Allah akan melihat usaha kita, kemudian Allah berikan dengan anugerahnya. Ada ilmu-ilmu yang diberikan tanpa harus membaca. Nah itu ilham. Kalau zaman Nabi dulu namanya mukjizat. Kalau kita zaman sekarang ada namanya ilham. Maka optimislah dengan Allah. Jangan berputus asa. Allah itu akram, yang lebih mulia. Bahkan memberikan tanpa harus diminta. Bahkan Allah menyuruh kita mintalah. Allah itu suka untuk dimintai dengan kemuliaan dan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saya kira 5 ayat yang bisa kita paparkan terkait dengan makna, sebagian makna daripada surah Al-Alaq. Insya Allah akan kita lanjutkan ayat selanjutnya, karena 5 ayat pertama ini berbeda turunnya dengan ayat berikutnya. Justru kita akan melihat nanti fasenya sangat jauh turun ayat 6 daripada
5 ayat pertama. Tetapi ketika diurutkan oleh para ulama dan sesuai dengan hadis riwayat valid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ternyata berkesinambungan, ada munasabah, ada saling berkesinambungan antara ayat 5 dan ayat 6 dan seterusnya. Itu saya kira juga bagian daripada i'jazul Quran, mukjizat Al-Quran. Meskipun turunnya fasenya hampir Nabi SAW wafat, tapi ada kaitannya, sehingga di dalam urutannya juga dimasukkan di dalam surah yang sama. Kita tahu Al-Quran itu bagaikan satu buku. Di dalam Lauh Mahfuz itu, di Lauh Mahfuz zaman dulu ketika Al-Quran belum diturunkan, itu seakan-akan kita ilustrasikan sebagai sudah ada satu buku di sana, dan itu sudah tersusun rapi. Kemudian turun, ya, di langit bumi, ke langit bumi itu Allah sebutkan, ada yang mengatakan, para ulama ada yang mengatakan itu turunnya pun satu. Tapi dari langit bumi menuju ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ke bumi, ya, itu turunnya tahap demi tahap, sesuai dengan konteks, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, tapi setelah itu ketika diurutkan, itu menjadi sesuatu yang sama persis urutannya seperti di Lauh Mahfuz. Itu subhanallah. Insya Allah akan kita paparkan lebih jelas dan lebih detail di pertemuan pekan depan, insya Allah ta'ala. Baik, kita buka pertanyaan, kita diskusi sedikit. Kalau tadi saya melihat kan kalau ceritanya kan disuruh ikro gitu ya, kan gitu kayaknya orang kan, kalau saya mungkin ya kalau udah diem gitu tiba-tiba udah kaget paling baca, mungkin maksudnya Rasul itu kadangnya kan gitu begini ya, sebetulnya dia kan udah bingung gitu, ini baca apa juga, saya juga diem gitu tiba-tiba sih baca kan, mungkin apakah seperti itu tadi itu, soalnya kan dia juga bingung ngapain, nggak ada tulisan, nggak ada apa gitu. Ada yang meneliti dari secara psikologis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis itu. Ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama, mengatakan ma'ana biqari. Ya memang tiba-tiba dari bertahan sendiri, ya, berkhalwat sendiri, tiba-tiba ada suara datang. Gimana gak kaget? Sebagai manusia biasa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu sisi adalah manusia biasa, satu sisi lagi sebagai Nabi. Dari sisi manusia biasanya, memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kaget. Memang betul, ya, seperti kaget dari sisi psikologisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dari kekagetan itu juga Jibril itu merangkul Nabi, kemudian dirangkul lagi sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu turun, kemudian menuju ke rumahnya, diselimutin oleh ibunda Khadijah, diselimutin oleh Sayyidah Khadijah meninggal di umur Nabi berapa? Di umur Nabi berapa? Di umur Nabi berapa Sayyidah Khadijah? Di umur Nabi kisaran 42 atau 43. Tapi para ulama mengatakan membulatkan 40-an. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama, masih ada ibunda Khadijah, masih belum sama-sama ibunda Aisyah belum. Jadi ketika Nabi turun dan diselimuti oleh ibunda Khadijah, maka dari setelah itu diselimuti, nanti ada wahyu yang turun lagi. Apa yang dengan panggilan apa? Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut. Itu juga surah Al-Muddatsir adalah bagian wahyu-wahyu yang berdekatan dari wahyu pertama. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Itu ketika malaikat Jibril itu merangkul Rasulullah itu katanya malaikat Jibril melihat katanya gerakan-gerakan mulut
Rasulullah yang dibacakan ayat-ayat itu kan. Makanya kata ulama ini belajar Al-Quran ya sunnahnya seperti itu kan, berhadapan seperti itu dengan gurunya agar supaya gerakan-gerakan murid dari guru-gurunya itu bisa pas gitu. Itu melanggar suatu sunnah katanya. Benar nggak itu seperti itu? Masya Allah, bisa jadi. Ini ilmu baru yang disampaikan oleh meskipun mengklarifikasi ya, tapi banyak itu penafsiran pendapat-pendapat meskipun tidak ada riwayatnya dari hadis Nabi, tapi banyak sekali yang meneliti. Jadi sehingga pendapat-pendapat seperti ini daripada mufassir daripada ulama-ulama tidak bisa dipungkiri, dan itu bisa dikaitkan dengan ibrah, dengan hikmah. Maka hikmahnya kita ambil melalui orang yang untuk orang yang belajar, diaplikasikan hikmah itu. Kalau belajar itu diucapkan dengan lisan, diucapkan dengan gerakan bibir, sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Jibril dan membacakan dengan bibirnya, begitulah cara belajar yang benar. Nah, itu merupakan hikmah. Ada lagi yang gitu? Tadi kan gini ada alamal bil kolam gitu ya, hasilnya kan tulisan gitu ya. Kalau kita kan, saya pernah waktu itu belajar dari Ustaz Balago gitu, kata saya nggak ngerti ini kaitannya, saya belum jelas apakah itu kaitannya dengan tulisan. Itu kan jangan dianggap nulis ya, karena kalau dianggap nulis kan kayak manusia ya, tapi pokoknya itu salah. Terus berupa tulisannya itu bukan hanya tertulis, tapi ayat-ayat itu yang ayat-ayat tercermin di yang kita lihat ini gitu loh, yang sifat manusia dan alam sebetulnya itu tulisan Allah sebetulnya gitu loh. Nah itu kaitan, saya cuma ngeliat kaitannya gimana gitu loh. Itulah kaitannya dengan ayat yang pertama yang kita jelaskan tadi. Kata Iqra itu sangat umum. Jadi meskipun disuruh baca, tidak mesti dari teks. Maka yang disuruh baca apa sebenarnya? Ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu tidak mesti merupakan tulisan. Secara makna ayat itu artinya tanda. Tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda wujudnya Allah, tanda-tanda keagungannya Allah. Apa di antaranya? Alam raya yang kita lihat apa saja, meskipun kecanggihan alam raya di zaman sekarang itu merupakan ayat-ayat Allah. Kalau kita ambil daripada sisi positifnya, memang ada sisi negatif yang digunakan oleh manusia yang tidak bijak daripada ayat-ayat itu. Pada dasarnya apapun yang kita lihat di dunia ini adalah merupakan ciptaan Allah yang positif. Tapi ada manusia-manusia yang tidak bijak secara penggunaannya. Nah, maka itu adalah kaitannya di antara yang kita lihat sekarang, yang disuruh baca sekarang, tidak harus disempitkan maknanya kepada suatu tulisan. Maka kita bisa pergi kemana saja, melihat pelosok bumi kemanapun yang kita sikapi. Kita melihat tradisi, kita melihat karakter manusia, itu disuruh baca, disuruh kenali, sehingga kita bisa beradaptasi dengan ayat-ayat Allah. Nah, maka manusia yang baik, manusia yang bijak itu manusia yang bisa membaca, manusia yang bisa mengenal ilmu pengetahuan yang baik, manusia yang bisa mengenal seluruh alam raya adalah manusia yang bisa membaca. Lagi-lagi surah Al-Alaq ini pada orientasinya adalah suruhan untuk membaca, suruhan untuk mengkaji, suruhan untuk menuntut ilmu. Jadi surah Al-Alaq kita simpulkan adalah surah yang menuntut umat manusia dari pertama kejadiannya, dari pertama diciptakannya dari alaq, sudah bisa membaca seharusnya. Bukankah ketika ditiupkan ruh di dalam janin, itu manusia sudah bisa mendengar di dalamnya. Dia belajar dengan cara mendengar.
Apa yang dibacakan oleh ibunya, apa yang dibacakan oleh ayahnya, dia mendengar dan dia membaca. Makanya tidak heran ada manusia lahir sudah bisa hafal Al-Quran. Tidak heran, ya memang sudah bisa membaca. Dan kemudian yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Alaq ini, ketika sudah lahir pun membaca dari dini, dari kecil itu sudah diajarkan. Jadi bayi itu jangan dikatakan tidak bisa membaca, dia sudah bisa membaca. Seluruh karakter ibu dan ayahnya sebenarnya kalau dari versi genetikal itu sedikit, Pak. Sedikit sekali turunnya. Mungkin bisa tekan 20 atau 10% saja. Lebihnya dari apa? Dari bacaan dia. Cuman kita nggak sadar, kita nggak bisa melihat ini bagaimana bayi membaca. Dia sudah membaca meskipun hanya bisa menangis saja, tapi dia sudah bisa membaca karakter ibunya, membaca karakter ayahnya. Sehingga nanti nggak heran kalau nanti ada sifat buruk yang diwarisi oleh ayahnya, oleh anaknya, itu sudah dibaca sejak kecil. Nanti cuma kita katakan, sifat siapa kamu ambil? Sifat mamanya, atau sifat waknya, sifat ayahnya. Jadi itu bukan sejatinya, bukan dari genetik saja, tapi dari ilmu yang sudah ada, yang sudah Allah ciptakan medianya melalui panca indera. Jadi alat yang kita punya pada diri kita, alat bacaan itu enggak hanya alat tulis, tapi apa saja yang Allah ciptakan pada diri kita itu alat baca. Alat baca. Cuman media-media pendukung saja yang diciptakan, media alat baca dari eksternal, ya. Ada media baca internal, ada media baca eksternal. Media baca internal ya alat kita, panca indera kita. Jadi nggak heran kalau ada orang yang tidak ada matanya, buta, tunanetra, masih ada media baca pendukung dari eksternal. Ada Al-Quran, boiler, ya, dan segala macam, maka ada saja. Itu adalah maka kewajiban membaca tetap disuruh meskipun untuk orang yang cacat sekalipun. Makanya secara hukum menuntut ilmu hukumnya wajib ain, bukan hanya wajib, wajib ain. Baik, wallahu a'lam bishawab. Satu lagi silakan. Jadi kan Nabi disuruh baca sama malaikat, dia tidak bisa. Sampai kapan sih dia tidak bisa? Apakah sampai akhir hayat atau sampai kapan gitu? Itu pertanyaannya. Yang kedua, ada nggak hubungannya seperti yang Ustaz bilang? Ada juga nih bayi begitu lahir dia bisa ngajar segala macam. Ada hubungannya nggak? Misalkan istrinya lagi hamil, dia ngajiin gini. Jadi ibaratnya ilustrasinya sambil ngajarin janin sehingga dia bisa jadi ada hubungannya begitu nggak? Yang pertama, sampai kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membaca atau sampai akhir ayatnya tidak bisa membaca? Ini berbeda pendapat ulama, Pak. Itu tadi saya sudah jelaskan. Ada yang berpendapat bahwasanya Nabi tidak bisa membaca sampai wafat. Nabi dilabelkan ummi sampai wafat. Tapi apakah itu suatu aib bagi Nabi? Bukan. Itu merupakan suatu unggulan bahkan bagi Nabi. Sehingga kalau kita katakan, ada yang mengatakan kalau Nabi bisa membaca menulis sampai akhir hayatnya, itu orang bisa langsung mengatakan itu Al-Quran ditulis sama Nabi. Padahal Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Jadi jangan juga kita memaksakan diri kita untuk mengatakan membaguskan citra Nabi. Kalau Nabi itu nggak mungkin bodoh, Nabi kan fatonah, nggak mungkin nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi nggak bisa kita nafikan itu. Nggak usah perlu memaksakan diri untuk mengatakan Nabi itu cerdas dengan membaca menulis. Tidak. Justru Nabi cerdas menulis karena tidak perlu membaca, tidak perlu menulis kayak kita. Oke, ada ulama yang mengatakan Nabi bisa membaca setelah dikatakan Iqra. Iqra, setelah itu Nabi bisa membaca. Itu adalah pendapat Syekh Muhammad Abduh.
Syekh Muhammad Abduh ini pendapatnya itu sedikit kontroversial banyak, ya, sedikit sekularis ya. Jadi dia ingin merasionalisasikan segala hal, ya. Jadi ingin membawa pendekatan penafsirannya sesuatu yang bisa dianalogikan oleh manusia. Tapi mungkin kita tidak butuh itu sebenarnya. Kalau ada alasan yang lain yang bisa mendekat kepada logika manusia, kenapa enggak? Enggak mesti secara tekstual. Makanya saya lebih menarik dengan pendapat yang pertama. Enggak mesti ada media baca. Meskipun Nabi sampai akhir ayatnya tidak bisa baca, enggak masalah. Itulah keunggulan Nabi. Itulah mukjizat yang diberikan kepada Nabi. Sehingga Al-Quran yang kita pegang sekarang gak bisa orientalis barat mengatakan itu dari Nabi, Nabi yang tulis. Lah kita bisa buktikan dalilnya. Nabi aja gak bisa baca, gak bisa tulis. Itu salah satunya dalil dan alasan kita bisa mendefense, ya, atau memprotek agama kita dari kalimat-kalimat syubhat. Baik, yang kedua, ada korelasi antara seorang ibu yang membaca apa saja ketika hamilnya, seakan-akan dia mengajarkan anaknya. Iya, begitulah. Meskipun ada dia membaca Al-Quran, terus bisa jadi ini anaknya ketika lahir sudah setengah Al-Quran terhafal, ataupun ketika lahir dituntun untuk menghafal Al-Quran kayak copy paste aja. Kenapa? Karena sejak dini, sejak di dalam janin sudah dituntun dengan Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa kita susah hafal Al-Quran? Oh, kita tanya dulu, apa kebiasaan ibu kita ketika mengandung kita? Sehingga gak heran kalau ada ibu-ibu yang suka dangdutan saat mengandung. Setelah itu anaknya pintar nyanyi. Ya memang begitu. Ngidam segala macam. Maka ketika ditiupkan ruh setelah 4 bulan, itu sudah ada nyawa di dalam janin, sehingga sudah bisa membaca, sudah bisa melihat, sudah bisa mencerna apa saja. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ke sesi terakhir. Mungkin dulu si Budi ngidam baca Al-Quran. Silakan Pak Nur Iman, insyaallah. Hari ini kita di surah An-Nasr. Tanggal 31. An-Nasr itu sudah dapat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih Fa lebih jelas lagi.
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا jadi enggak enggak ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. Al-Kausar ya. Surah Al-Kausar. Yuk, mumpung kosong. Ini saya nggak tahu ini apa isar mendahulukan orang lain atau apa takut deg-degan ke depan. Kalau kita dulu waktu pas talaki justru berebut-rebut ke depan supaya bisa pulang duluan. Iya. Maksudnya itu juga sih saat mau pulang duluan, masuk kerja. Mungkin ada yang berbaik hati memberikan kesempatan untuk orang-orang bekerja dulu. Jais muntasil Surah Baqarah ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir yang itu kan rajim. jais Bismillahirrahmanirrahim. wajib mutasil ya. Wa id nazzayna wa id nazzaynakum Najjayna huruf ja. wa id nazzayna Najja wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Wa id faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa id wa'adna Musa arba'ina lailatan
takhadtum takhadtum summa takhadtum summa takhadtum summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun wa id atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum innakum dhalamtum anfusakum bittihadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu diulangi sedikit fatubu ila bari'ikum fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadatkumus sa'ifah wa antum mau dilanjutkan ulang lagi fa akhadatkumus iqatu wa antum tangdurun summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wa dhallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Besok dilanjutkan ayat 58. Silakan.
أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ويمنعون الماعون Satu surah lagi Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. La ini nggak boleh terlalu panjang. Liila, dua-duanya 2 harokat. Li'i juga 2 harokat. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatas sita'i was-sayf. Walya'budu rabba hadzal bait. Bait. Walya'budu rabba hadzal bait. Enggak, masih belum. Bait. Masih belum terdengar hamasnya. Falya'budu rabba hadzal bait. Bait. Lebih kencang. Bait. Angin. Dorong angin sedikit. Walya'budu rabba hadzal bait. Allazi at'amahum. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Wa amanahum min khawf. Wa amanahum min khawf. Lanjutkan sholat. Terima kasih. Ibu Ustaz. 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina 'adzabun muhin.
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Aduh, memang itu memang tulisannya The Marbots ya. Allah. Sudah desain. Tulisannya gitu. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. sedikit lagi dipaham. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. sama Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم.
Siratal ladzina Siratal ladzina Enggak, ri tipiskan. Siratal ladzina Na'an, enggak na'an. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Jangan alaihim, enggak alaihim, hembuskan alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Dengan maghdu ghairil masih maghdubi ghairil ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. masih bi alaihim. Lihat saya bacakan. Lihat Bang John. Ya. Lihat sini Bang John. Kalau lihat Al-Qur'an terus nggak bisa, karena namanya talaqi itu musyafahah. Musyafahah itu melihat bibir siapa yang mengajarkan. Itu biar lebih cepat. Ghairil bukan enggak jadi bibir ini enggak cuman netep aja enggak maghdubi alaihim waladdallin. Coba ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi, haknya dihembuskan. Alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat terakhir besok kita revisi lagi. Ya. Kita perbaiki lagi. Penting latihan baca sering-sering di alaihim. Bismillahi, haknya dilatih harus keluar optimal, maksimal dari dada. Jangan cuma sampai di mulut saja. Kalau tadi Bang John baca itu masih di mulut. Alaihim itu belum maksimal dari dada. Kalau dari dada itu kalau kita pegang bergetar. Alaihim him orang capek. Itu ha. Ya, nanti sering-sering dilatih lagi. Insyaallah kita terapin biasa. Barakallahu fiik. Saya senang kegigihan Bang John. Meskipun ada kegiatan pun banyak kegiatan di luar, mau belajar. Salam. Baru dengar. Ada surplus bisa kita surplus ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina ataina 104 2 apa 6? 6. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu
يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين Pak Haji Zulkifli. Kita nggak ada. Al-Baqarah 11. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن lima kata sufaha ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Wadah Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من
minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u walau anna Lau nggak ada wa. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ Karratan fa. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ Karratan enggak. Lihat bibirnya karratan. Minkum. كرة وقال وقال الذي الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا فنتبرأ منهم. كما تبرأوا منا Enggak, diulang lagi sedikit. Fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Sebelumnya fanatabarra'a minhum. فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Oh iya. Kasihan beliau belum bisa terlatih karena matanya. Al-Baqarah 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa birru an tuwallu wujuhakum qibala masyriqi wal maghribi walakinnal birra walakinna birra man amana billahi wal yaumil akhir walakinna birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mal wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal
qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri mal abadu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika tahfifum min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Rohnya bukan pendek. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un alim. Iya. Iya. Tapi kalau ditambah nun wiqayah, maka alif itu tetap berlaku. Jadi tanwinnya yang di atas itu diganti ke nun wiqayah. Jadi tetap dibaca panjang, khairanil. Bukan khairan terus ditambahin khairanil. Karena ada alifnya tadi ya. Nah, ada alif. Bukan alif wasal doang ya, bukan wasal doang. Enggak, bukan alif wasal itu. Itu alif ziyadah sebenarnya.
alif ziyadah sebenarnya. Karena alif ziyadah itu kebanyakan diberikan kalau dia bergandengan dengan fathah atau fathatain. Nah, kalau fathatain itu dijadikan nun, maka alif itu tetap berlaku. Khairanil wasiyatu. Jadi kalau ini sama dengan kalau kecuali iwat ya sama khairo gitu ya. Cuma ditambahin khairanil gitu ya. Iwat dulu jadi. Bukan matiwat. Memang untuk apa namanya? Untuk menunjukkan itu khairanil, untuk menunjukkan bahwa khairanil itu berasal dari kata khairon. Harus dipanjangkan. Kalau tidak ada panjangnya, khairanil itu bisa jadi orang menyangka bahwa apa namanya? Yang khairanil itu nun itu bukan nun wiqayah. Paham? Karena kayak nggak ada alifnya. Tapi kalau misalnya dzummatain nggak perlu ada alif, dia langsung apa humazatinil. Itu kalau kasroh ya, kalau kasrotain sama dzummatain itu nggak perlu ada alif. Gitu. Jadi kalau fathatain untuk menunjukkan itu asalnya itu dzummatain fathatain yang dijadikan nun yang dirubah menjadi nun wiqayah sehingga dibaca panjang. Kalau saya belajar dari waktu saya talaki itu dipanjangkan. Khairanil. Jadi nanti khusus fathah aja ya. Jadi semacam iwat dong ya. Semacam ya kalau sudah, tapi nggak ada korelasinya dengan iwat sebenarnya. Kalau di waqaf baru dia berlaku iwat. Tapi kalau tidak di waqaf maka dia harus pakai nun wiqayah karena bertemu sakinain. Nah, maka kalau untuk menunjukkan itu fathatain yang dirubah nun wiqayah, maka dibaca panjang. Ini ada berapa Ustaz yang kayak gini? Ada lagi di tempat lain atau hanya satu? Nanti coba saya carikan ya. Berapa bacaan? 3 saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf fa'amsikuna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna birarrin ta'tadu wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah wala tattakhidhu ayatillahi huzwa Wadhkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'luluhunna ayyan
dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir dzalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimmar radha'ah liman arada an yutimmar radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallifu nafsun illa la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwalidah la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warisi mislu dzalik wa fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Alhamdulillah. Ini minus berapa? 5 apa nih? Oh ya. Kalau apa radiasi juga? Enggak. Tapi kalau lihat Quran yang kayak gini jelas sih. Lumayan sih, cuman kadang lebih enak nggak pakai kacamata tapi lebih dekat gitu. Oh. Kalau pakai kacamata terus lebih jauh, lebih nggak jelas gitu. Oh gitu. Berarti itu lagu jauh atau mendekat ya? Bukan lagu sih biasanya. Kalau saya tilawah sehari-hari saya panggung begini. Oh gitu. Itu Jadi nggak pakai kacamata. Itu lebih jelas. Lebih jelas. Syukur Ustaz. Kalau sehari-hari bahkan nggak pakai ya Pak? Iya, nggak apa. Makin sehat aja Pak. Alhamdulillah. Saya nggak nanya sehat apa enggak. Lagi kurang ini dulu. Nama flu. Insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum
nattabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'aw wa la yahtadun wa masalul ladzina kafaru kama wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a bima harus ada hamzahnya. Iya. Kamasalil ladzi Maksudnya kalau di wakaf pun diakhirkan sampai nidaa. Kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a awwani wanidaa kamasalil ladzina yan'iqu bima kamasalil ladzina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a aw wanidaa summun bukmun umyun fahum la ya'qilun ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah wa manitturra ghayra baghi wala adin fala isma alai innallaha ghafurur rahim innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar fi
butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ulaika allazina ishtarawud dolalata bil huda wal azaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar dzalika bi anna allaha Zalika bi anna allaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.